Halo semua, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan dengan topik yang berjudul jaringan limfoid primer. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya, Dafan Haikal Kamil dengan NIM akhir 063, dan ada Faresta Azra dengan NIM akhir 042, selanjutnya ada Reni Febrianti dengan NIM akhir 062, dan yang terakhir ada Radwa Kansa dengan NIM akhir 069. Nah, pertama-tama ada pengertian dari limfoid. Jadi, limfoid ini organ yang diperlukan dalam proses akurasi, diferensiasi, serta proliferasi limfosit. Nah, jadinya organ limfoid ini tuh bisa menghasilin sel limfosit. Dan di dalam limfoid ini itu terjadi interaksi antara sel limfosit dan juga sel non-limfosit. Dan limfoid sendiri itu bisa dibedain jadi dua jenis, ada limfoid primer dan juga limfoid sekunder. Limfoid ini bisa disebut sentral apabila menghasilkan sel limfosit yang selanjutnya akan ditransfer menuju organisme sekunder atau biasa disebut dengan timus yang dihasilkan dari sumsum tulang, dan juga limfosit B itu mengalami pematangan di sumsum tulang. Nah, selanjutnya ada pengertian dari timus. Jadi timus ini organ kecil berupa kelenjar yang letaknya itu ada di tengah rongga dada atau di belakang rongga dada dan di antara paru-paru. Bentuk dari kelenjar timus ini tuh berupa tabung kecil, terus sepasang, dan juga ukurannya tuh sama. Ukuran dari timus ini tuh bisa beraneka ragam tergantung dari perkembangan usia. Terus kelenjar timus ini bisa menghasilkan sel limfosit serta hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus. Di antaranya ada hormon timofietin sama hormon timolin. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi timus. Timus berperan memproduksi sel-sel yang sering ditemukan pada sel darah. Namun sebagian sel ini juga dapat ditemukan pada jaringan-jaringan dalam tubuh. Selain itu, timus juga menginduksi diferensiasi sel induk limfosit yang memiliki kemampuan berpartisipasi dalam reaksi kekebalan. Dan selanjutnya yaitu sel limfosit T sangat sensitif terhadap antigen sehingga mengalami suatu reaksi dari limfosit di kelenjar timus dengan memperbanyak diri atau melakukan pembelahan. Dan yang keempat yaitu sebagai bukti adanya aktivitas endokrin adalah organ ini sangat peka terhadap hormon tiroid. Untuk yang kelima yaitu mengurangi aktivitas kelamin sumber hormon timik yang mempersiapkan proliferasi dan maturasi sel. Untuk yang terakhir yaitu mengaktifkan pertumbuhan padan pada bayi. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat pengertian dari sumsum tulang. Sumsum tulang sendiri banyak digunakan pada tulang besar seperti tulang panggul atau tulang belakang. Yang kedua yaitu berupa jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior. Kemudian organ ini mengandung sel punca yang nantinya dapat berdiferensiasi. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi sebagai tempat distribusinya sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Sumsum tulang memiliki berbagai fungsi, antara lain sumsum tulang mengandung banyak sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi suatu jaringan saat jaringan tersebut itu rusak. Yang kedua, menjadi transmisi pemasukan rangsangan antara peri-peri dan otak saraf yang terdapat pada sumsum tulang akan membawa informasi ke otak dari tubuh. Yang ketiga adalah tempat diproduksinya sel darah, yakni keping darah sel darah merah, lalu ada sel darah putih, serta penyimpanan lemak. Dan yang terakhir yakni mengontrol gerakan, contohnya gerakan refleks pada mata, hidung, dan anggota gerak lainnya yang memiliki refleks tersendiri. Yang selanjutnya adalah komponen penyusun kelenjar timus. Kelenjar timus dibungkus oleh kapsul jaringan ikat rambut yang dibagi menjadi beberapa lobus lidah utuh. Pada gambar terlihat bahwa setiap lobus memiliki daerah tepi yang berwarna gelap yang dikenal sebagai korteks, dan daerah pusat yang berwarna muda atau berwarna terang yang disebut sebagai medula. Pada salah satu lobus di bagian tengah medula terdapat suatu struktur gas
yang disebut sebagai corpusculum timosum atau hazal. Pembuluh darah masuk ke dalam kelenjar timus melalui jaringan ikat. Bagian korteks timus terdiri atas limfosit atau timosit dan makrofag yang terdapat dalam suatu stroma sel retikular epitel. Yang selanjutnya adalah komponen penyusun sumsum tulang. Pada gambar terlihat banyak sekali komponen penyusun sumsum tulang. Namun, secara umum dapat diketahui bahwa sumsum tulang adalah jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior dan berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi sel darah baru. Jaringan tersebut dapat memproduksi sel induk hematopoietik yang dapat memproduksi dan berkembang menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sumsum tulang sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumsum merah atau jaringan myeloid yang menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Dan juga yang selanjutnya, yang kedua, terdapat sistem kuning yang menghasilkan sel darah putih disebabkan atau ditimbulkan oleh sel lemak yang banyak dikandung oleh sumsum tulang. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang jaringan limfoid primer. Bila ada salah kata atau ketidaksesuaian informasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.